Selamat malam Amerika, selamat pagi Jakarta dan Indonesia. Pemirsa Kabari sekalian dan Indonesian diaspora, di mana saja Anda berada. Hari ini kita bergembira kembali kita munculkan tokoh kita hari ini, yaitu Bapak Wimar Witular, yang saya udah nggak perlu perkenalkan lagi, yang sudah beken dari zaman ke zaman, kan? Bung Wimar Witular ini pernah jadi juru bicara Presiden Republik Indonesia pada waktu masa pemerintahan Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Begitu ya, Bung? Betul sekali. Nah, ya. Nah, terima kasih atas kesediaannya, Bung Wimar, untuk kita sedikit bincang-bincang mengenai situasi terakhir di Indonesia, khususnya Jakarta. Oke? Okay? Ya. Oke. Okay. Dan juga nanti setelah itu kita ingin sedikit minta tolong Bung Wimar menjelaskan bagaimana kita warga negara Indonesia, terutama di Indonesia dan juga mungkin untuk para diaspora Indonesia, yang namanya merawat pluralisme. Karena pada waktu zaman Gus Dur ini nada optimisme pada waktu zaman itu mengenai pluralisme sangat-sangat tinggi sekali. Tapi makin kebelakangan justru kita punya banyak masalah nih dengan pluralisme. Tapi sebelum kita bicara itu, tolong sedikit Bung Wimar kasih update mengenai usaha dari para teman-teman di dalam negeri dan luar negeri mengenai slogan pluralisme dan pluralisme harga mati, kemudian bela Ahok dan lain sebagainya. Bisa tolong dikomentari sedikit, Bung Wimar? Ya, Bung Vincent. Jadi saya bukan aktivis yang aktif di jalanan, tapi sekarang mulai kemarin saya mengaktifkan diri dalam diskursus publik, dalam percakapan dengan publik. Karena sekarang ini sangat serius, ini bukan main-main. Apa yang terjadi pada zaman Gus Dur sangat mungkin terjadi lagi, yaitu ada usaha untuk menjatuhkan presiden oleh orang-orang yang merasa terancam oleh reformasinya. Jadi seperti halnya Gus Dur, Jokowi sekarang itu artinya sangat konsisten dalam pluralisme. Dia sama sekali tidak punya diferensiasi antara suku dan agama. Dia anti korupsi dan dia sedang giat melakukan pembangunan dengan menghapuskan korupsi. Tapi banyak kekuatan-kekuatan yang tidak suka itu, karena katakanlah di DKI kemarin waktu Ahok masih menjabat, orang tidak bisa main-main lagi dengan proyek karena itu sangat clean, ya, clean government. Terus di pemerintah, di nasional, kalau orang korupsi ketahuan ditangkap KPK. Jadi banyak yang gerah dengan situasi yang diciptakan oleh mayoritas rakyat Indonesia, seperti zaman Gus Dur. Maka apa yang diusahakan, ya langsung dicoba dijatuhkan. Pertama Black Campaign mengenai Jokowi dan kawan-kawan, kemudian mencoba antara Ahok dan Jokowi, distract Jokowi dari agenda utama kita. Sebetulnya warga tidak perlu terlibat politik, tapi warga harus tahu bahwa semua orang itu sangat berkepentingan untuk merawat pluralisme. Pluralisme kita, itu sebenarnya sama dengan e pluribus unum di Amerika, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ya, bahwa semua orang Indonesia itu sama, regardless dia asal dari mana, regardless dia suku apa, agama apa. Itu berjalan dirintis oleh Gus Dur, berjalan baik, tapi bahkan terlalu baik. Jadi orang ekstrim, orang-orang intoleran tumbuh subur di kalangan orang yang bisa dihasut, merasa terdesak, maka mereka habis-habisan menggunakan tenaga untuk aksi di jalan dan sebagainya, menjatuhkan Ahok yang didukung sangat kuat oleh keuangan dan tenaga politisi yang ingin mencari kekuasaan. Jadi ini bukan gerakan Islam lawan
Ahok ini adalah semua orang bad guys, orang yang berkepentingan terhadap mundurnya reformasi Indonesia, ngerubutin Ahok. Sekarang mereka going on untuk coba kerubutin Jokowi. Kita ini maksudnya masyarakat Indonesia dan diaspora Indonesia yang ada di luar Indonesia ini hargai karena kita ingin mendapat pendapat langsung, input langsung dari Bung Wimar, karena Bung Wimar ini saksi sejarah, seorang juru bicara Presiden Indonesia yang pada waktu itu Gus Dur ingin digonjang-ganjing, ingin dijatuhkan, dan akhirnya berhasil dijatuhkan. Jadi itu zamannya kan zaman Bung Wimar di dalam kabinet itu. Nah, sekarang ini kan usahanya juga sama oleh elit politik bekerja sama. Dengan makanya itu dengan elit politik yang sudah bercokol begitu lama bersama dengan para oligark di Indonesia ingin menjatuhkan Jokowi dengan cara menjatuhkan Ahok dulu, ini ceritanya begitu. Dan seperti Bung Wimar tadi bilang, ini bukan antara Islam melawan pemerintahan Jokowi atau non-Islam, tapi para elit politik menggunakan politik agama untuk menjatuhkan Ahok dengan tujuan utama menjatuhkan Jokowi. Bukan begitu, Bung Wimar? Betul, kita misalnya tidak bisa mengatakan bahwa ISIS itu Islam atau bahwa Al-Qaeda itu Islam. Tapi mereka membawa bendera Islam dan juga bisa barangkali ngajak orang Islam yang baik-baik untuk melampiaskan masalahnya. Tapi mereka tidak mewakili Islam. Orang Islam yang sejati yang benar sih duga terlalu banyak nama di orang-orang di mana. Kiai ya. Jadi Jokowi itu membela semua agama. Betul. Karena dia kiai, dia punya religious credentials ya. Tapi Jokowi sama juga lah. Begitu. Dan ini Bung Wimar. Jadi ini adalah kabal atau adalah konspirasi. Ya, kabal, betul, kabal. Ya, ini saya senang dengarnya, ini udah lama saya dengar. Coba jelaskan mengenai kabal itu. Dari kabal itu perkumpulan persekutuan unholy alliance ya. Jadi orang yang beda-beda latar belakangnya ngumpul karena satu tujuan, yaitu menjatuhkan Jokowi. Nantinya mereka bubar sendiri juga. Lihat aja bentar lagi pada ngibrit semua itu yang kemarin banyak bicara ya. Misalnya orang yang menghasut orang untuk ikut aksi, sekarang kemarin kabur ke luar negeri gitu ya, yang orang-orang kecil yang ikut aksi jadi harus menghadapi konsekuensinya sendiri. Jadi mereka memanfaatkan kebodohan yang ada dalam setiap masyarakat. Kasihan kita sama orang-orang itu. Jadi saya tidak mau menyebarkan permusuhan terhadap orang Islam. Mereka orang baik. Yang tidak baik itu adalah orang intoleran, yang menghasut, yang garis kanan, yang memang tidak mengakui negara Indonesia, yang bahkan menyetujui tujuannya ISIS. Jadi mereka yang membawa masyarakat banyak. The message of pluralism, tolerance, democracy, all the good things we have been fighting for and getting somewhat in the last 11 years. Tapi sekarang is being supported by the losers in the last election. Ya, by the losers lah gitu ya. Losers in life gitu, orang yang hanya senang bikin orang mencerita. Ya, yang kesian ini banyak warga negara Indonesia ini, WNI kan, rakyat Indonesia banyak yang baik-baik, Muslim yang baik-baik. Semuanya baik. Dimanipulasi oleh elit-elit, bukan gitu? Betul begitu, karena orang elit yang saya juga elit ya, jangan panggil elit ya, tapi elit yang berburuk, yang itikadnya buruk, itu sangat rajin. Jadi bad guys selalu lebih rajin dari good guys kan. Jadi good guys ya tenang-tenang aja kerja, pergi ke mall, nyanyi-nyanyi. Tahu-tahu bad guys itu keluar, come out of a woodwork dan ngumpulin orang ratusan ribu dengan uang dari rezim Soeharto, dari konglomerat miring, dan
mungkin dari luar negeri gitu untuk gerakan yang berkaitan dengan luar negeri. Jadi Good Guys ini kehilangan langkah ya, outmaneuver. Sekarang usaha saya dan kawan-kawan untuk mengejar ketinggalan itu, show them bahwa Indonesia ini masih di tangan the silent majority, which saya merasa sangat supported oleh Kabari ini. Saya bergantung pada diaspora, bukan karena saya akan pindah ke sana, tapi saya akan selalu mengharapkan dukungan dari diaspora Anda. Ya.